kurva penawaran. Nah, kurva penawaran dengan kondisi Kittredge rebus. Kurva tersebut menggunakan contoh harga minyak goreng per liter. Harga minyak goreng dari 3.000 naik menjadi 5.000 per liter, sehingga jumlah minyak goreng yang ditawarkan bertambah dari 2 liter menjadi 4 liter. Jadi pada kurva tersebut, perubahan penawaran dari A ke B, kurva di samping menunjukkan kenaikan harga minyak goreng yang menyebabkan kenaikan jumlah minyak goreng yang ditawarkan dari 2 liter menjadi 4 liter. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah harga minyak ketika masih belum turun, yaitu 3.000 per liter. Nah, dengan jumlah penawaran yaitu 2 QS. Nah, ketika naik menjadi 5.000 per liter, maka jumlah barang yang ditawarkan yaitu menjadi 4 liter. Nah, selanjutnya yaitu kurva dengan kondisi tidak Kittredge. Nah, jadi gini. Nah, maksudnya tidak Kittredge. Nah, itu 3.000 itu yang ditawarkan kadang 2 liter, 3 liter, 4 liter. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Bapak Babul Baharudin MPD. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung ke materi aja. Itu tentang penawaran. Nah, penawaran adalah menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi waktu untuk menawarkan suatu barang kepada konsumen itu sangat penting. Ya, itu hukum penawaran. Nah, harga barang yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, maksudnya gimana? Nah, ya maksudnya gini ya. Yang pertama, jika harga barang naik, maka penawaran juga akan naik. Lebih singkatnya gini, PS-nya itu naik, maka QS-nya juga akan naik. Nah, yang kedua, jika harga barang turun, maka penawaran juga akan turun. Nah, yang lebih singkatnya itu PS-nya turun, maka QS-nya turun. Nah, hukum ini berlaku jika aspek penting dianggap tetap atau konstan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 8. Pertama yaitu harga barang itu sendiri. Dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Hubungan ini bersifat positif, yaitu jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen bertambah. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Contoh gini ya. Petani cabai ya. Ketika harga cabai itu naik, maka cabai yang ditawarkan kepada konsumen itu juga akan naik. Nah, yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Jadi kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi penawaran. Karena dengan adanya teknologi ini bisa mempersingkat atau memperbanyak produksi. Contoh ini. Waktu belum
ada mesin jahit listrik lah, paling pabrik pakaian itu hanya bisa menghasilkan 20 baju per bulan. Namun ketika sudah ada mesin jahit listrik, maka mereka bisa memproduksi lebih dari 20. Yang ketiga yaitu harga input atau faktor produksi. Nah, biaya produksi ini dipengaruhi oleh harga input, yaitu upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah, dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh wirausaha. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri. Nah, pada jangka pendek, jumlah perusahaan dalam industri relatif konstan. Namun, dalam jangka panjang mungkin ada perusahaan baru yang memasuki pasar. Apabila jumlah perusahaan meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Sebaliknya, apabila perusahaan berkurang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Nah, contoh gini, ketika musim semangka, nah, para petani yang menjual semangka di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Nah, namun sebaliknya, jika belum masih musim semangka, maka hanya relatif sedikit yang menjual semangka. Yang kelima yaitu barang substitusi atau barang pengganti. Apabila harga barang utama meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual menawarkan relatif barang utama. Contoh gini, nah, daging itu kan adalah barang utama, dan barang penggantinya yaitu adalah daging ayam itu. Nah, jika daging sapi itu harganya meningkat, maka penjual itu menawarkan alternatif barang utama yaitu daging ayam. Yang keenam yaitu barang komplementer atau barang pelengkap. Nah, barang yang memiliki hubungan erat atau sama lain saling melengkapi. Contoh antara gula dan kopi. Nah, keduanya ini adalah saling melengkapi, tapi bahan pelengkapnya yaitu adalah gula. Yang ketujuh yaitu perakiraan harga masa depan. Nah, bagi penjual yang memiliki modal besar, mereka akan menunda penjualan barangnya jika mereka memperkirakan bahwa besok harga akan telah lebih tinggi daripada harga sekarang. Misalnya contohnya harga emas. Nah, harga emas dalam 1 tahun mendatang itu kan pastikan meningkat. Nah, jadi penjual yang memiliki modal besar itu mereka tidak buru-buru menjual emasnya, maka mereka masih menunggu tahun depan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang 8 yaitu faktor alam. Nah, alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran, khususnya untuk produk pertanian dan perikanan. Contoh gini, nah, ketika musim cabai itu bagus dan cuaca itu bagus atau iklim bagus, maka cabai yang ditawarkan itu meningkat. Nah, dan ketika ketika musim cabai itu buruk, maka barang yang ditawarkan itu akan menurun. Nah, selanjutnya yaitu adalah kurva penawaran. Nah, ini adalah data penawaran barang. Nah, P ini adalah harga barang. Nah, QS ini
adalah jumlah barang. Nah, jika barangnya 1000 maka QS-nya 1 atau jumlahnya 1. Itu. Nah, yang ini adalah kurvanya. Nah, jadi ini. Nah, QS-nya itu P-nya itu 1000 maka QS-nya 1. 2000 maka QS-nya 2. Nah, hukum penawaran yaitu P naik maka QS-nya juga naik. Maksudnya gimana? Jika harga barang naik maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Nah, dan sebaliknya jika P-nya turun maka QS-nya juga turun. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah harga barangnya turun maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan turun. Tidak.